Hai Pisces, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces dengan tema kabar penting untuk kamu di bulan November. Namun di sini penting saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa berubah. Dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Oke? Karena ini energinya bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Oke? Di sini ada Knight of Wands dan ada Queen of Cups. Saya melihat di sini sepertinya kabar penting di bulan November ini adalah kabar bahagia ya untuk kamu. Kabar yang akan membuat perasaan kamu senang, terharu, karena di sini seseorang yang kamu cintai akan segera kembali. Karena saya melihat sebagian Pisces masih dalam hubungan yang LDR ya. Hubungan yang terpisah jarak dan waktu. Bisa tentang pisah negara, tentang beda daerah. Tapi di sini akhir tahun ini atau di bulan November ini sepertinya akan ada kabar dia akan kembali. Dia akan menemui kamu. Tentunya kabar ini akan membuat kamu berbunga-bunga, membuat kamu tersenyum. Karena sepertinya kabar ini sudah lama kamu nanti-nantikan ya. Saya juga melihat di sini sepertinya kamu sudah cukup lama dalam kesepian. Saya melihat sepertinya kamu butuh mental yang kuat ya. Kepercayaan dalam menjalani hubungan yang LDR, hubungan yang mungkin terpisah jarak dan waktu, tentunya butuh energi yang luar biasa, kepercayaan untuk bisa mempertahankan hubungan ini. Pastinya harus bisa saling percaya. Artinya di bulan November ini akan ada kabar yang membuat kamu bahagia. Ini tidak hanya tentang hubungan, ini juga tentang sepertinya masa depan kamu. Akan ada masa depan yang lebih baik di sini. Akan ada buah dari hasil perjuangan kamu. Sepertinya apa yang kamu lakukan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke? Hasil yang sangat optimal. Mungkin dalam penantian kamu akan berujung dengan sebuah kebahagiaan, atau perjuangan kamu tentang karir akan berbuah manis. Kamu mendapatkan jabatan yang mungkin selama ini sangat kamu impikan, atau di sini ada peluang usaha yang sangat bagus untuk kamu di akhir November. Artinya akhir tahun ini akan merupakan akhir tahun yang akan sangat membahagiakan untuk kamu. Oke? Tentang kembalinya seseorang yang kamu cintai, tentang bisnis atau karir kamu yang sepertinya berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan.
Di sini juga ada The Empress. Saya melihat di sini sepertinya uh, seseorang ini akan memantapkan hatinya kepada kamu ya. Sepertinya dia kembali dengan suatu visi atau misi dalam hubungan ini yang akan berkomitmen lebih serius, yang akan melamar kamu sepertinya. Dia menginginkan sebuah hubungan yang lebih serius lagi. Sepertinya akhir tahun ini atau di bulan November ini banyak kejutan ya untuk kamu yang tidak pernah kamu sangka-sangka, tidak pernah kamu duga-duga. Saya melihat seseorang ini yakin terhadap pilihannya terhadap kamu. Dia merasa kamu adalah seseorang yang tepat untuk dia. Dan sepertinya tidak butuh waktu lama juga untuk kamu mengatakan iya terhadap lamarannya. Karena sepertinya kamu sudah sangat menantikan hal ini ya. Jadi nggak perlu lagi harus terpisah, harus LDR-an. Karena sepertinya awal tahun atau pertengahan tahun akan ada pernikahan untuk kamu. Meskipun lamarannya di akhir tahun ini, tapi setidaknya tahun depan kamu akan bersama. Oke, kamu nggak perlu LDR-an lagi, kamu nggak perlu hubungan jarak jauh lagi. Karena saya melihat di sini seseorang ini sudah sangat menginginkan pernikahan ya, sudah sangat menginginkan keluarga ya. Mungkin saat ini dia sudah mapan secara finansial, sudah lebih dewasa dalam berpikir. Sudah berpikir bahwa apalagi yang dicari, oke? Dia sudah yakin sama kamu sudah yakin sama dia. Buat apa lagi menunggu terlalu lama? Kalau niat itu baik, disegerakan. Karena di sini ada ketulusan ya, ada niat yang baik yang saya lihat, oke? Ini akan membuat hidup kamu lebih berwarna ya, lebih bahagia lagi. Artinya penantian panjang kamu selama ini membuahkan hasil yang terbaik untuk kamu. Oke? Akan ada kebahagiaan yang benar-benar nyata. Sepertinya kamu juga tidak akan kesepian lagi, kesendirian lagi. Karena di sini seseorang akan segera melamar kamu, akan segera menemui kamu. Oke, sepertinya tidak ada terlalu banyak kendala ya dalam hubungan kamu dan dia. Banyak kemudahan di sini, artinya kalau memang dia terbaik untuk kamu, maka Tuhan akan memudahkannya. Oke, karena saya melihat di sini cukup banyak pengertian, cukup banyak saling memahami ya dalam hubungan ini, yang mungkin berjalannya akan lebih mudah. Oke. Rencana akan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Oke, kita lanjut untuk Pisces. Oke. Dan di sini juga ada The Hermit, ada Two of Pentacles. Ini juga ada Two of Wands. Dan untuk zodiak yang terkoneksi atau yang sedang berdealing dengan kamu, di sini ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di sini juga ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Dan untuk zodiak kamu yang tidak ada di sini, tetapi kalau seandainya cerita ini masuk ke dalam kehidupan kamu, artinya ini resonate untuk kamu, kartu ini untuk kamu. Oke? Dan saya melihat di sini dia sudah cukup mapan ya. Sepertinya dia sudah cukup mempersiapkan dirinya untuk bisa membangun sebuah rumah tangga atau memulai rumah tangga. Di sini ada budgeting, sepertinya dia sudah sangat mapan. Tentunya dia sudah lebih berpikir ke depan ya. Dan saya melihat juga di sini sepertinya ada juga sebagian Pisces yang mungkin sudah lama menjalin hubungan tapi masih digantung ya. Tapi sepertinya secepatnya atau akhir
tahun ini akan ada kejelasan dalam hubungan kamu. Oke, entah itu dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius atau mungkin harus diakhiri. Di sini kamu akan lebih bisa memutuskan nanti yang terbaik untuk kehidupan kamu ke depannya. Karena di sini kamu sudah tidak mau lagi punya hubungan yang digantung ya, diberi harapan-harapan palsu, kayaknya capek ya. Harus digantung, harus diberi harapan palsu terus, selalu menanti, menanti, menunggu, tapi nggak ada kejelasan. Tapi di sini kamu akan lebih bisa memutuskan. Kamu harus lebih bisa memutuskan mana yang terbaik untuk kamu ke depannya. Kamu sudah nggak mau buang-buang waktu lagi dengan hal-hal yang akan menambah beban dalam pikiran kamu. Kalau kamu yakin sepertinya hubungan ini tidak bisa dilanjutkan, sepertinya kamu harus bisa mengambil keputusan, oke? Karena saya lihat sebagian Pisces masih banyak perbedaan ya antara kamu dan pasangan kamu. Entah itu perbedaan dalam visi atau dalam misi kamu, dalam kehidupan ke depannya, atau mungkin ada yang tidak merestui hubungan kamu di sini. Banyak kendala, ada juga yang sebagian Pisces yang mungkin banyak kendala dalam hubungan kamu, yang membuat kamu dalam kebimbangan, dalam keraguan-raguan. Tapi di sini dalam memutuskan sesuatu hal tentunya harus yakin ya terhadap apa yang harus kamu putuskan, apa yang harus kamu pilih dalam kehidupan. Jangan sampai itu nantinya membuat kamu dalam penyesalan, oke? Karena dalam pernikahan tentunya kalau bisa itu pilihannya satu kali dalam seumur hidup ya, kalau bisa. Jadi penting untuk kamu lebih berhati-hati dalam memutuskan, lebih meyakinkan diri kamu apakah seseorang ini terbaik untuk kamu atau tidak. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jangan karena udah pengen nikah jadi terburu-buru, kamu udah nggak sempat, ya udah nikah aja gitu kan. Jadi kamu nggak perlu yang seperti itu. Kamu harus lebih berpikir ke depannya harus bagaimana, harus realistis, harus bisa menyatukan pikiran dan hati kamu untuk ke depannya, tentunya untuk masa depan yang lebih baik ya. Saya juga melihat di sini sepertinya kamu akan lebih bisa melupakan masa lalu kamu ya, tentang apapun yang dulunya pernah terjadi. Karena saya melihat di sini masih ada sebagian Pisces yang masih sedih atau mungkin masih kecewa atau baru saja ditinggalkan oleh pasangan. Padahal di sini kamu sudah sangat berharap sama dia, tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi tenang, akan ada perubahan akhir tahun ini untuk kamu, karena di sini ada pilihan, oke? Kamu akan mampu memilih yang terbaik dalam kehidupan kamu, tidak hanya tentang hubungan, tapi di sini juga tentang bisnis kamu, karir kamu, karena kamu sudah banyak belajar ya dari apapun yang pernah kamu lalui dalam kehidupan kamu, oke? Dan untuk Pisces yang sepertinya sebentar lagi akan menikah, sepertinya kamu harus mempersiapkan diri karena akan ada masa transisi ya yang akan kamu alami nantinya, ya mungkin dari dalam kesendirian, dalam kesepian kamu ternyata kamu akan menikah, pastinya ada perasaan kaget atau tapi pasti akan ada perasaan bahagia pastinya di sini, oke? Dan inilah mungkin kabar penting untuk Pisces di bulan November. Ada kabar bahagia juga untuk sebagian Pisces, tapi ada juga yang sebagian Pisces yang bersedih ya. Tapi tenanglah, kamu akan mampu melewati hal-hal tersulit ini. Oke, segini dulu readingannya untuk Pisces. Semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu, tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur ya. Pisces dimanapun berada, karena saya melihat masih ada sebagian Pisces yang masih bersedih, masih berproses, masih ada kenyataan yang menyakitkan, tapi semoga dengan ini bisa memberikan pencerahan, memberikan kekuatan untuk kamu, meyakinkan diri kamu bahwa akan ada kebahagiaan yang benar-benar nyata untuk kamu. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih positif, dan lebih optimis lagi untuk kedepannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!